Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun dari Prodi Ekonomi semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Oki Priambodo MM. Di sini saya akan mempresentasikan PT Mayora Indah Tbk. Riwayat tentang perusahaan. PT Mayora Indah Tbk atau perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah disebarkan di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast-moving consumer good companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita 1, Indonesian Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Struktur organisasi. Bentuk organisasi PT Mayora Indah Indonesia adalah struktur organisasi proyek dengan hubungan organisasi, terutama pada orang-orang yang bekerja pada proyek yang sama. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari beberapa kelompok dari fungsi yang berbeda, dengan setiap kelompok yang menitik beratkan pada pengembangan produk tertentu atau lini produksi. Kendali perusahaan pada presiden direktur sebagai pucuk pemimpin, pelimpahan tugas kerja kepada bawahan melalui masing-masing manajer departemen, kemudian dilanjutkan pada staf serta karyawan. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada direksi atas pengelolaan perusahaan, termasuk perencanaan dan pengembangan, operasional dan penganggaran, kepatuhan dan tata kelola perusahaan, dan penetapan keputusan RUPST. Direksi bertanggung jawab kepada RUPST. Rapat Dewan Komisaris diadakan sebulan sekali dan juga setiap saat apabila dibutuhkan. Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan direksi diadakan 2 kali sebulan. Di bawah Dewan Komisaris dibantu oleh seorang sekretaris serta internal audit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Bapepam, LK, dan SEC serta peraturan relevan lainnya. Piagam menegaskan tanggung jawab komite audit sebagai berikut: mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan atas nama Dewan Komisaris, merekomendasikan pilihan atas auditor eksternal kepada Dewan Komisaris, penunjukan akhir tergantung dari persetujuan pemegang saham,
mengadakan rapat secara berkala dengan auditor internal dan eksternal untuk membahas hasil evaluasi mereka atas pengendalian rencana kerja audit dan non-audit. Penemuan-penemuan mengenai lemahnya pengendalian internal atas pelapor keuangan dan evaluasi dari laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua ada direksi. Direksi tersebut berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi dibantu oleh kepala divisi dan atau kepala unit organisasi serta dibantu oleh staf ahli direksi. Staf ahli direksi terdiri dari staf ahli utama dan staf ahli pratama. Staf ahli direksi ini mendukung dan membantu direksi dalam mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan perusahaan. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi manajemen PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada manajemen ISO atau International Organization of Standardization. PT Mayora menerapkan sistem manajemen ISO selain kebutuhan dunia industri makanan pada khususnya adalah bagaimana meningkatkan profit margin dan efisiensi organisasi sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, permasalahan ini perlu diantisipasi dengan menerbitkan suatu metode untuk melakukan risk analysis atau analisis risiko terhadap bahaya yang disebabkan oleh makanan dalam proses penyediaannya, dan sekaligus diperlukan suatu metode manajemen mutu yang dapat mengontrol dan meningkatkan perbaikan dan berkesinambungan. Melalui penerapan ISO 22000 ini, PT Mayora Indah berharap dapat menjamin keamanan produknya untuk dikonsumsi dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan sebagaimana standar sistem manajemen mutu ISO 22000 yang ditinjau secara periodik. Yang kedua ada SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama, melindungi pekerja. Tujuan utama penerapan SMK 3 adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bagaimanapun pekerja adalah aset perusahaan yang paling penting. Dengan menerapkan K3, angka kecelakaan dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali. Hal ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan, karena pekerja yang merasa aman dari ancaman kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan bekerja lebih semangat dan produktif. Yang kedua ada patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Perusahaan-perusahaan yang mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada umumnya terlihat lebih sehat dan eksis, karena bagaimana peraturan atau perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk kebaikan semua pihak dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan akan lebih tertib dan hal ini dapat meningkatkan citra baik perusahaan itu sendiri. Berapa banyak perusahaan melakukan pengembangan terhadap peraturan yang berlaku mengalami kebangkrutan atau kerugian karena mengalami banyak permasalahan baik dengan karyawan, pemerintah, dan lingkungan setempat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Penerapan SMK 3 secara baik akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Betapa banyak pelanggan yang mensyaratkan para pemasok atau supplier mereka untuk menerapkan SMK 3 atau OHSAS 18001. Karena penerapan SMK 3 akan dapat menjamin proses yang aman, tertib, dan bersih sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat. Para pekerja akan bekerja secara baik karena mereka terlindungi dengan baik sehingga bisa lebih produktif. Yang selanjutnya yaitu membuat sistem manajemen yang efektif. Dengan menerapkan SMK 3 atau OHSAS 18001, maka sistem manajemen keselamatan akan
tertata dengan baik dan efektif, karena di dalam SMK 3 ataupun OHSAS 18001 dipersyaratkan adanya prosedur yang terdokumentasi, sehingga secara aktivitas dan kegiatan yang dilakukan akan terorganisir, terarah, berada dalam koridor yang teratur dan dilakukan secara konsisten. Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan sistem disimpan untuk memudahkan pembuktian identifikasi akar masalah ketidaksesuaian, sehingga analisis atau identifikasi ketidaksesuaian tidak berlarut-larut dan melebar menjadi tidak terarah, yang pada akhirnya memberikan rekomendasi yang tidak tepat atau tidak menyelesaikan masalah. Dalam sistem ini juga dipersyaratkan untuk dilakukan perencanaan, pengendalian, tinjauan ulang, umpan balik, perbaikan, dan pencegahan. Semua itu merupakan bentuk sistem manajemen yang efektif. Sistem ini juga meminta komitmen, manajemen, dan partisipasi dari semua karyawan, sehingga totalitas ini akan memberikan lebih banyak peluang untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang lebih efektif bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu program pengembangan. Divisi HR menciptakan beberapa program pengembangan di berbagai bidang, misalnya teknologi dan menjaga kualitas produk, teknologi pembuatan sehingga pengemasan makanan dan minuman di pabrik Mayora sebagai nyamuk anjay. Yang ketiga yaitu program pengembangan. Divisi HR menciptakan beberapa program pengembangan di berbagai bidang, misalnya teknologi dan menjaga kualitas produk, teknologi pembuatan hingga pengemasan makanan dan minuman di pabrik Mayora sebagian besar menggunakan teknologi tingkat tinggi. Misalnya salah satu mesin pengemasan biskuit dari Eropa yang dimiliki Mayora diklaim sebagai mesin pengemas terbesar di dunia. Mesin tersebut menggunakan teknologi robot yang mampu memindahkan ribuan biskuit dalam 1 jam ke tempat pengemasan. Sementara pada pabrik serupa masih menggunakan cara manual. Kendati demikian, Mayora tetap menyerap tenaga kerja sekitar 2.000 hingga 3.000 orang setiap kali membangun pabrik baru. Karena kita industri pabrik, jadi ini padat karya, ya, kami tetap membutuhkan SDM baru untuk tenaga pengemasan. Terima kasih. Jangan lupa di follow, nanti di follow back. Oke.